Pagi semua, perkenalkan nama saya Valentinus Febrian Pratama dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. NIM saya 22101011007 semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bekerja dengan kolega dan pelanggan. Next. Bekerja dengan kolega dan pelanggan ini, itu poinnya ada 3. Yang pertama, keterampilan interpersonal. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, penampilan diri. Kita lanjut. Nah, keterampilan interpersonal. Karyawan yang bekerja pada sektor industri, pariwisata, dan hospitality dituntut untuk menunjukkan penampilan diri dengan standar tinggi. Terdapat beberapa standar penampilan diri yang penting dan senantiasa digunakan di berbagai perusahaan. Yang bekerja dalam bidang pariwisata atau hospitality memerlukan keterampilan antar pribadi meliputi yang pertama, penampilan diri yang baik meliputi pakaian dan grooming dengan standar tinggi. Maksudnya penampilan diri yang baik dan grooming yang tinggi itu misalnya kayak rambut itu harus rapi, terus kuku juga lebih ke arah digunting lah gitu. Terus yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Suatu komunikasi yang meliputi penyampaian dan penerimaan suatu pesan harus bisa dipahami secara jelas. Yang ketiga, interaksi sosial. Cara berperilaku dengan orang lain melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal seperti volume dan intonasi suara. Yang keempat, kerjasama. Kemampuan bekerja dengan orang lain untuk tujuan bersama. Dan X, komunikasi secara efektif. Sebagai kegiatan yang selalu dilakukan, terdapat cara-cara yang berbeda ketika berkomunikasi. Nah, yang ini ada pertama itu berbicara, yang kedua menulis, yang ketiga itu menganalisis, yang keempat mengartikan, yang kelima itu menggunakan telepon. Dan next, berbicara. Beberapa elemen pengucapan yang dapat digunakan secara efektif yaitu yang pertama nada suara, yang kedua ini kualitas suara, yang ketiga intensitas tekanan suara, yang keempat kecepatan berbicara, yang terakhir jeda waktu. Next, menulis. Yang pertama itu aturan formal pesan tertulis. Yang kedua, tulis tangan harus rapi dan mudah dibaca. Yang ketiga, bentuk kalimat harus pendek dan sederhana. Yang keempat, hindari bahasa golongan tertentu. Yang kelima, rincian teknis harus disertai penjelasan. Yang keenam, jangan berasumsi terhadap pesan yang diterima sebelum mengetahui pokok persoalan. Yang ketujuh, gunakan struktur kalimat yang benar. Yang terakhir, gunakan ejaan atau tata bahasa dan tanda baca yang benar. Nah, di sini tuh menulis itu harus rapi gitu sih. Kalau yang dulu zamannya SD itu kan kayak menulis harus rapi, harus jelas, harus pokoknya mudah dibaca lah. Lalu untuk hindari bahasa golongan tertentu itu misalnya nggak boleh ngomongnya tuh nggak boleh ngomong bahasa daerah tertentu gitu, pokoknya harus pakai bahasa Indonesia. Nah, ini yang selanjutnya ini ada interpretasi. Yang pertama, proses interpretasi bergantung pada perhatian dan pemahaman penerima serta motif, perasaan dan keinginan pemberi pesan. Yang kedua, komunikasi meliputi 2 elemen yaitu verbal dan non-verbal atau kombinasi dari keduanya yang memerlukan interpretasi tertentu. Dan next,
bersiap-siap untuk berbicara. Penjelasannya, konsentrasi dan abaikan segala gangguan di sekitar Anda. Nah, ini yang penting, bersiap-siap untuk berbicara. Jadi misalnya nih, pacar kalian datang ke hotel kalian, misalnya ngobrol apa-apa, tapi ya dalam melayani konsumen, kalian harus konsentrasi dan abaikan segala gangguan di sekitar Anda. Next. Nah, yang keempat, gunakan suara Anda dengan bijaksana. Yang pertama, biasakan cara menerima telepon dengan efektif dan menyenangkan dengan senyuman. Pikirkan orang yang sedang menelpon sedang berdiri di hadapan Anda. Yang kedua, bicaralah dengan nada nyaman, kondisikan nada bersahabat dalam suara Anda. Gunakan intonasi hangat dan alami. Yang keempat, tempatkan tempat bunyi telepon sekitar 5 cm dari mulut Anda. Yang keenam, berperilaku membantu, sopan dan responsif. Yang terakhir, hindari bahasa gaul atau slang. Nah, ini yang pertama ini, biasakan cara menerima telepon dengan efektif dan menyenangkan dengan senyuman. Yaitu misalnya saya nih lagi nelpon dengan tamu. Nah, itu saya membayangkan tamu tersebut itu ada di hadapan saya, seperti ngobrol biasa begitulah. Terus ini yang ke poin ketiga ini, tempatkan tempat bunyi telepon sekitar 5 cm dari mulut Anda. Nah, ini maksudnya kalau misalnya kita nelpon kan biasanya dekat banget tuh sama speaker sama lubang handphone kita tuh, atau lubang telepon kita. Nah, itu biasanya ada bunyi suara nafas gitu, apa suara mulut yang mengganggu gitu loh. Itu harus kita hindari, apa kita kasih jarak 5 cm. Lalu poin yang terakhir ini, hindari bahasa gaul atau slang. Jadi selama kita menerima tamu, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia yang benar. Jangan misalnya gini loh, ada tamu nelpon, selamat pagi Bapak, selamat siang Mas, sudah bilang WhatsApp bro, kayak gitu kan apa ya, nggak apa ya, kurang inilah, kurang pantas gitu loh. Nah, ini yang kelima, simak dengan simpati keluhan penelpon. Penjelasannya, minta maaf atas kesalahan dan keterlambatan yang terjadi. Yang keenam, jangan berdebat dengan pelanggan. Penjelasannya jelas, karena gini, kalau kita berdebat dengan pelanggan itu kan istilah itu, pelanggan adalah raja. Jadi kalau kita debat dengan pelanggan itu akan menimbulkan apa ya, kerusuhan gitu, kekerasan terhadap pelanggan itu sendiri. Yang ketujuh, usahakan dengan nyata untuk berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan hati-hati. Nah, ini kita next ke slide berikutnya. Yang ke-8, simak pesan dengan hati-hati dan gunakan buku pesan. Yang pertama, beberapa hal yang harus dicatat itu tanggal dan waktu pesan, untuk siapa pesan tersebut. Yang ketiga, dari siapa pesan tersebut. Yang keempat, apa keinginan penelpon yang harus Anda lakukan. Yang kelima, buat daftar nomor telepon. Yang ketujuh, jika perlu, konfirmasikan dengan jelas tentang pesan tersebut. Yang kesembilan, tulis pesan dengan jelas. Penjelasan itu termasuk di dalamnya inisial Anda, sehingga petugas lain dapat menindaklanjuti secara pribadi jika ada keperluan. Yaitu yang tulis pesan ini, inisial itu misalnya inisial saya itu kan Valen tuh, nah itu inisialnya P. Terus yang ke-10, akhiri pembicaraan dengan sopan. Penjelasannya, biarkan hingga penelpon meletakkan gagang telepon. Jadi misalnya ada tamu yang menelpon kita, nah tamunya itu yang duluan yang menelpon kita. Jadi itu kalau tamunya yang nelpon duluan, biarkan tamunya itu yang meletakkan gagang telepon atau
terhadap penampilan diri. Standar penampilan diri yang penting di berbagai perusahaan. Yang pertama itu kebersihan diri sendiri dan grooming. Itu ada 8. Yang pertama perawatan kulit, tangan, rambut, wajah, gigi, makeup, perhiasan. Nah, makeupnya itu kalau di ya buat cewek-cewek sih, ya itu buat cewek apa cowok gitu kan penting. Tapi kalau buat cewek itu jangan terlalu menor gitu. Jadi kan kasihan tamunya kalau misalnya lihat dandanan kalian terlalu menor, terlalu medok, terlalu wah gitu loh. Terus yang perhiasan itu sebenarnya boleh sih dipakai, cuman ya jangan berlebihan begitu. Yang kedua ini sikap dan tingkah laku. Yang pertama cara duduk, cara berjalan, ucapan, etika, dan pakaian seragam. Dan next itu ucapan, yang keempat etika, yang kelima pakaian seragam. Meliputi ukuran sesuai badan, rapi, bersih, terawat, disimpan di tempat yang baik. Nah, untuk ukuran yang sesuai badan ini, misalnya ukurannya itu misalnya 40 pakaiannya, kalau celana itu ukurannya 40, dikasih ukuran celana yang 30 apa 35 itu kan gak masuk. Terus untuk baju misalnya ukurannya dia L besar, dikasih L kecil, itu kan gak masuk, gak sesuai dengan badannya si pemakai. Nah, next. Oke, thank you. Selebihnya seperti itu, mohon maaf ya. Selamat siang semuanya, sampai bertemu ya.